Selamat siang, mahasiswa kedokteran di Nomensen. Hari ini kita akan belajar pemeriksaan fisik pada sistem digestif. Yang pertama, pastikan kita sudah membersihkan kedua tangan kita dengan cuci tangan 5 langkah. Kemudian kita menyapa pasien, kita beritahu nama kita minta nama pasiennya, kemudian kita meminta izin untuk kita boleh melakukan pemeriksaan fisik. Sebagai contoh, saya akan bertanya apakah Bapak atau Ibu bersedia untuk saya lakukan pemeriksaan fisik. Kalau pasiennya jawab iya, baru kita mulai. Nah, kita akan memulai pemeriksaan fisik mulai dari kepala sampai dengan ke kaki. Sekalipun ini adalah blok digestif, tetapi kita pasti akan menemukan kelainan-kelainan tertentu yang dapat menjadi petunjuk bagi kita kelainan terhadap sistem digestif. Yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan pada matanya. Yang kita lihat yang pertama adalah konjungtiva palpebra inferior. Kita akan kuatkan sedikit yang bagian bawah, lihat apakah ada tanda-tanda pucat. Kemudian kita lihat skleranya, apakah ada tanda-tanda kuning atau jaundice atau ikterik. Lalu kemudian kita akan turun ke daerah toraks. Pada daerah toraks biasanya kita bisa lihat itu adalah adanya vena kolateral. Ya, jadi nampak pembuluh darah yang mekar di sekitar dadanya. Kemudian kita turun ke daerah digestif. Pada daerah digestif maka kita akan bisa melakukan pemeriksaan. Yang pertama, inspeksi dulu. Lihat bentuknya, apakah simetris atau tidak. Kemudian lihat apakah terdapat pembesaran pada perutnya, khususnya untuk pembesaran yang bersifat yang tidak simetris ataupun yang menonjol seperti ada berisi cairan. Lalu kemudian kita lihat juga apakah ada pembuluh darah vena yang kita sebut dengan vena kolateral. Lalu kemudian kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan dengan stetoskop, yaitu kita mau mendengar bunyi yang timbul yang ada di dalam abdomen. Ada dua sumber bunyi, apakah dari rongga usus, yaitu kita mendengar bunyi hasil dari peristaltik usus, atau bunyi untuk mendengar apakah terdapat drui yang dihasilkan oleh pembuluh darah yang besar dalam abdomen, bisa dari vena cava aorta abdominalis atau bisa dari arteri renalis kiri dan kanan. Jadi kita cukup meletakkan stetoskop kita pada satu area, kita letakkan selama minimal 20-30 detik. Karena kecepatan dari peristaltik adalah frekuensinya 20-30 detik. Kita dengarkan bunyinya, apakah terdapat bunyi peristaltik yang normal atau bunyi peristaltik yang tidak normal. Lalu letakkan pada sisi kiri dan kanan untuk menilai apakah terdapat bunyi murmur ya yang dihasilkan oleh arteri renalis. Lalu kita melakukan pemeriksaan palpasi. Untuk melakukan pemeriksaan palpasi, maka kita minta pasien untuk menekukkan kedua kakinya ya. Pasien dengan kedua kaki. Setelah pasien menekukkan kedua kakinya, maka pemeriksaan palpasi yang akan kita lakukan pada pasien ada 3, yaitu yang pertama untuk menilai liver, yang kedua untuk menilai spleen, dan yang ketiga untuk menilai apakah ada cairan di dalam rongga peritoneum pasien. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan untuk liver atau hatinya. Maka kita pakai tangan kanan, kemudian kita mulai melakukan palpasi mulai dari umbilikus, hipokondrium kanan. Pasien kita minta untuk bernapas seperti biasa, inspirasi dan ekspirasi. Kemudian sewaktu pasien sudah melakukan inspirasi, rasakan apakah ada organ yang kemudian menyentuh tangan kita. Setelah dia inspirasi, lalu kemudian dia ekspirasi, kita pindahkan tangan kita ke atas. Demikian juga kita tunggu dia untuk inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi dan ekspirasi. Kalau tidak teraba, maka kita sebut hepar tidak teraba. Tapi kalau teraba, maka kita harus mengukur di titik mana hepar itu tersentuh dengan tangan kita. Dan kita mengukurnya dari 2 titik. Pertama dari
arcus costa ya. Jadi berapa sentimeter dia dari arcus costa, atau boleh juga dari sternumnya ya, processus hypoideus ini. Berapa sentimeter dia sampai teraba levernya. Kemudian kita memeriksa untuk splinnya. Untuk spleen maka kita sama melakukan pemeriksaannya dari umbilicus yang sinistra, hipokondrium sinistra. Kemudian kita tekan, kita tunggu dia inspirasi dan ekspirasi, inspirasi dan ekspirasi, inspirasi dan ekspirasi sampai pada batas arcus costa. Kalau tidak teraba maka pasien dalam keadaan normal. Untuk mengukur pembesaran spleen kita ambil 2 titik ya. Kita ambil dari mulai sudut arcus costa, kita tarik garis lurus melewati umbilicus sampai kepada sias ya. Dan ini kita bagi kepada 8 area. Ini ukurannya kita sebut dengan ukuran Suffner ya. Jadi Suffner 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi kemana arah spleen yang teraba sama kita untuk teraba dengan tangan kita tentukan dia arahnya, ukurannya berdasarkan Suffner. Tapi bisa juga dengan memakai ukuran Hecat. Jadi kita bagi 4 antara arcus costa sampai dengan sias yang sinistra. Kita bagi 4, 1 2 3 4. Di mana nanti pembesaran spleennya kita temukan, kita sebutkan ukurannya seperti itu. Lalu yang ketiga kita melakukan pemeriksaan untuk menilai apakah ada asites atau tidak. Kita akan lakukan pemeriksaan dengan perkusi. Pasien dalam posisi telentang, kemudian kita di sebelah kanan pasien, kita mulai melakukan perkusi mulai dari umbilicusnya, dari tengah ke arah kanan, ke arah pemeriksa. Kita akan dapati dalam keadaan normal bunyinya adalah timpani. Sampai batas lateral normalnya akan timpani. Tetapi pada keadaan ada cairan di dalam rongga peritoneum, maka bunyi timpani akan bisa berubah. Timpani bisa berubah menjadi beda. Ketika kita temui jumpa suara beda, maka jangan lepaskan tangan kiri. Kita minta pasien untuk miring ke arah kiri. Anggap sudah miring, lalu kita akan melakukan perkusi. Kalau bunyi yang tadi sudah beda berubah menjadi perkusi, artinya cairannya berpindah ke sebelah, maka kita sebut dia shifting dullness-nya positif. Baik, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas. Yang dinilai pada ekstremitas, yang pertama pada tangan, kita lihat pada permukaan palmar apakah terdapat palmar erythema atau tidak, kemerahan. Kemudian pada kaki kita lihat apakah ada tanda-tanda edema pretibial. Dan kalau dia berhubungan dengan kelainan pada sistem digestif, itu biasanya pembengkakannya ditemui dengan bilateral, terutama pada kelainan-kelainan sirosis hati. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan untuk penyakit ya, beberapa tanda. Contohnya untuk kolesistitis akut, kita akan menemukan tanda Murphy positif ya. Jadi Murphy positif adalah kira-kira di bawah dari arcus costa sebelah kanan, kita letakkan jari kita, lalu kita minta pasien untuk inspirasi. Ketika dia inspirasi, dia akan berhenti di tengah inspirasi karena kesakitan. Maka kita sebutkan itu tanda Murphy sign yang positif. Kemudian untuk pemeriksaan juga bisa membantu pemeriksaan pada kelainan apendisitis akut ya. Jadi letak apendis itu adalah pada daerah hipokondrium kanan. Maka kalau otot di sekitar hipokondrium ini mengalami kontraksi dan kemudian akan menekan apendiks yang mengalami peradangan, maka itu akan menimbulkan rasa nyeri. Kita lakukan pemeriksaan dengan melipat kakinya, mendorong ke arah atas. Kalau dia terdapat rasa sakit berarti tandanya itu positif. Dan juga kita buat ke arah menyilangnya. Kalau dia nyeri berarti tandanya apendisitis akutnya positif. Baik, itulah pemeriksaan fisik yang dapat kita lakukan untuk mengetahui kelainan pada sistem digestif. Dan semua pemeriksaan ini tetap kita harus melakukan pemeriksaan vital sign seperti biasa ya.
Jadi vitalisasi pasien tetap dilakukan, tetapi langkah-langkah tadi yang kita kerjakan adalah langkah yang spesifik untuk sistem digestif. Terima kasih sudah memperhatikan.